Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari Asisten Laboratorium Kontrol Digital. Jadi pada video kali ini itu kami akan membahas modul 2, yaitu kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Nah, jadi untuk pertama, perkenalkan nama Uda Muhammad Husaini, biasa dipanggil Husain. Lalu ada teman Uda, itu Faizil Adi Sofyan, biasa dipanggil Faizil. Oke, selanjutnya. Nah, di sini yang poin pertama itu ada poin A. Jadi kita akan membahas diagram blok sistem kendali. Nah, jadi teman-teman, pada modul 1 itu kita sudah ada membahas tentang sistem kendali orde 1. Jadi kita sudah ada menggunakan diagram blok sistem kendali sebelumnya. Nah, untuk pengertian diagram sistem blok kendali, em, jadi diagram blok sistem kendali itu adalah diagram blok yang menggambarkan tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Nah, jadi pada diagram blok sistem kendali itu terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama ada garis sinyal ini, itu menggambarkan arah aliran sinyal. Lalu ada subsistem atau plan, biasanya berbentuk kotak seperti ini, yaitu ada berupa GS ataupun HS. Nah, ini berisikan karakteristik dari tahapan pada blok itu sendiri, yaitu bisa berupa suatu fungsi. Yang ketiga itu ada summing point atau titik penjumlahan, bentuknya seperti ini. Biasanya ada sini ada tambah dan sini kurang. Nah, jadi ini merupakan titik penjumlahan dua atau lebih sinyal. Dan yang terakhir itu ada titik percabangan, branch point. Itu merupakan titik percabangan dua atau lebih sinyal. Oke, selanjutnya ini merupakan contoh diagram blok sistem kendali. Nah, sini ada garis sinyal, RS, itu merupakan sinyal masukan. Lalu ada summing point di sini. Lalu ini subsistem, atau yang tadi kita sebut sebagai plan, yaitu GS. Dan CS merupakan sinyal outputnya. Lalu di sini ada titik percabangan yang nantinya itu akan menjadi feedback. Ini BS itu merupakan sinyal feedbacknya. Lalu ES di sini adalah sinyal error, di mana sinyal error itu adalah selisih dari nilai referensi yang ini dengan nilai aktual atau yang berasal dari feedback PS. Oke, poin yang berikutnya itu ada poin B, hubungan dan modifikasi dari diagram blok. Nah, jadi teman-teman, untuk hubungan diagram blok yang pertama itu ada hubungan seri, di mana di sini dapat kita lihat ya ada sinyal input X1 menuju ke subsistem G1, lalu keluar menjadi sinyal X2, lalu masuk kembali ke subsistem G2 dan keluar ke menjadi sinyal X3. Nah, secara matematis dapat kita tuliskan menjadi persamaan 1 dan persamaan 2, di mana X2 yang ini tadi, itu sama dengan X1 dikali G1. Sedangkan yang X3 itu sama dengan X2 dikali G2. Nah, ini semua itu dalam domain Laplace, yaitu S. Setelah kita mendapatkan persamaan 1 dan persamaan 2, itu kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Sehingga kita peroleh X3 itu sama dengan X1, X1S dikali G1S dikali G2S. Berikutnya ada yang kedua, itu hubungan paralel. Di mana ada sinyal input X1S, itu akan menuju ke dua buah subsistem yang berbeda. Yang pertama ada G1S, dan yang kedua ada G2S. Nah, itu terhubung melalui sebuah branch point atau titik percabangan.
Setelah sinyal X1S itu melewati G1S, itu kita peroleh sinyal X2S, di mana X2S itu sama dengan X1S dikali G1S. Nah, itu merupakan untuk persamaan pertama. Lalu untuk persamaan yang kedua, itu kita peroleh X3S, di mana X3S itu adalah X1S yang ini, itu kita kalikan dengan subsistemnya, yaitu G2S. Nah, di sini dapat kita lihat ada summing point yang ini, sehingga persamaannya menjadi X4S, itu sinyal keluaran setelah summing point, itu sama dengan X2S dikurang X3S, sama dengan X1S dikali G1S dikurang X1S dikali G2S. Sehingga X4S itu sama dengan X1S dikali G1S dikurang G2S. Lalu ini ada modifikasi diagram blok. Yang pertama itu adalah pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Nah, dapat kita lihat pada gambar. Ini titik percabangannya itu berada sebelum subsistem G. Sedangkan yang berwarna biru ini, itu titik percabangannya berada setelah subsistem G. Nah, untuk X1, sinyal X1, itu sama dengan yang ini, X1 dikali G dikali A. X1 dikali G dikali A. Setelah kita memindahkan sinyalnya setelah subsistem, maka kita peroleh untuk A ini itu sama dengan 1 per G. Nah, untuk yang kedua, pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Nah, jadi dari setelah sistem yang ini, kita modifikasi menjadi letaknya menjadi sebelum subsistem. Di mana pada setelah sistem, persamaan untuk sinyalnya itu adalah X1G yang ini. Apabila kita memindahkan titik percabangannya ke sebelum subsistem, maka untuk sinyal X1 ini itu harus kita kali dengan subsistem yang baru, yaitu kita sebut dengan A, sehingga nilai A ini itu akan sama dengan G. Oke, kita masuk ke modifikasi diagram blok yang ketiga, yaitu pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Oke, yang pertama, ini untuk summing point-nya, itu ada penjumlahan dari sinyal X1 dengan X2 yang akan menuju ke subsistem G dan akan keluar, itu kita sebut sebagai sinyal X3. Nah, untuk X3 itu kita peroleh persamaannya menjadi X1 dikurang X2 dikali G. Itu disebabkan karena X2 itu melalui summing point yang negatif, sehingga X1 itu ditambah min X2, lalu dikalikan dengan G. Nah, itulah kenapa kita peroleh persamaan 1. Untuk gambar yang kedua, ini setelah kita menggeser titik penjumlahannya, itu setelah subsistem G. Hal yang perlu kita lakukan adalah kita cari terlebih dahulu untuk persamaannya, di mana kita peroleh untuk X3 itu sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali subsistem baru, yaitu kita sebut sebagai A.
Nah, jadi persamaannya menjadi X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali A. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2, itu dapat kita peroleh persamaan baru, yaitu X1G dikurang X2G sama dengan X1G dikurang X2A. Sehingga dapat kita simpulkan di sini untuk G itu sama dengan A. Nah, untuk modifikasi diagram blok yang keempat, itu adalah pergeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Untuk gambar yang pertama, yang ini, sinyal yang X3 secara otomatis itu dapat kita buat menjadi persamaan 1, di mana X3 itu sama dengan X1 dikali dengan G, subsistemnya. Lalu ada summing point dijumlahkan dengan X2. Karena X2 masuk ke negatif, sehingga ini dibuat menjadi kurang X2. Nah, untuk persamaan yang kedua, yaitu X3 di sini, itu sama dengan X1 dikurang X2 dikali A. Lalu keduanya setelah dijumlahkan, itu akan masuk ke subsistem G. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita peroleh persamaan baru, yaitu X1G dikurang X2 sama dengan X1 dikurang X2 dikali A dikali dengan G. Sehingga persamaannya menjadi X2 dikali A dikali G sama dengan X2. Sehingga nilai A itu sama dengan 1 per G. Untuk poin yang berikutnya, poin C, yaitu sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Nah, jadi teman-teman, sistem kendali lingkar terbuka itu adalah sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Umpan balik atau feedback itu adalah subsistem yang digunakan untuk mengoreksi sistem dengan proses pengembalian output ke input. Nah, ini merupakan diagram blok dari sistem kendali lingkar terbuka. Ada RS sebagai sinyal input masuk ke subsistem GS, lalu CS itu sinyal outputnya. Untuk fungsi alih dari sistem kendali lingkar terbuka dapat kita tulis sebagai berikut, yaitu fungsi alih itulah perbandingan antara sinyal output terhadap sinyal input. Sehingga CS per RS itu sama dengan GS. Sedangkan untuk keluaran sistem kendali lingkar terbuka, yaitu CS, itu sama dengan sinyal input RS dikalikan dengan GS. Sedangkan untuk sistem kendali lingkar tertutup, itu adalah sistem kendali yang memiliki feedback atau umpan balik. Untuk diagram blok sistem kendali lingkar tertutup adalah sebagai berikut. Nah, sebelumnya ini sudah pernah kita bahas di modul 1, di mana sini terdapat sinyal input RS masuk ke summing point, lalu GS dan HS itu adalah subsistemnya, CS itu sinyal output, BS itu sinyal feedbacknya, dan ES itu adalah sinyal error. Dari diagram blok sistem kendali lingkar tertutup ini dapat kita buat persamaan sebagai berikut, di mana untuk CS sinyal outputnya itu sama dengan sinyal error dikali dengan subsistem GS. Lalu untuk persamaan kedua, sinyal error ES itu sama dengan sinyal input dikurang dengan feedback atau BS. Sedangkan BS itu yang ini itu sama dengan CS
dikalikan dengan subsistem feedbacknya, yaitu HS. Nah, setelah mendapatkan ketiga persamaan tersebut, kita bisa mensubstitusikan persamaan 3 ke persamaan 2 menjadi ES sama dengan RS dikurang CS HS. Itu kita tulis menjadi persamaan 4. Lalu kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 1 sehingga menjadi CS sama dengan RS dikurang CS HS dikali dengan GS. Nah, selanjutnya kita distribusikan GS sehingga menjadi CS sama dengan RS dikali GS dikurang CS dikali HS dikali dengan GS. Nah, untuk CS, HS, dan GS itu kita pindahkan ke ruas kiri sehingga persamaannya menjadi CS ditambah CS, HS, GS sama dengan RS, GS. Lalu kita kelompokkan ruas kiri berdasarkan faktor sejenis yaitu CS sehingga bentuknya menjadi CS dikali 1 tambah GS HS sama dengan RS dikali GS. Lalu pindahkan RS ke ruas kiri dan 1 ditambah GS HS ke ruas kanan. Sehingga persamaannya menjadi sebagai berikut, yaitu fungsi alih sistem kendali lingkar tertutup, mana CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GS HS. Sedangkan untuk keluaran sistem, kita cukup mengalihkan kedua ruasnya dengan RS, sehingga samanya menjadi CS sama dengan GS per 1 tambah GS HS dikali dengan RS. Oke, selanjutnya ada perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Nah, untuk sistem kendali lingkar terbuka, itu kurang stabil dibandingkan sistem kendali lingkar tertutup, namun masih teliti. Sistem kendali lingkar terbuka itu lebih mudah dibuat dan tidak ada feedback atau umpan baliknya, dan biaya pembuatannya itu lebih murah. Lalu untuk sistem kendali lingkar tertutup itu lebih stabil dan lebih teliti dibandingkan sistem kendali lingkar terbuka, namun lebih susah dibuat. Untuk sistemnya itu memiliki umpan balik atau feedback, dan untuk biaya pembuatannya itu relatif lebih mahal dibandingkan sistem kendali lingkar terbuka. Oke, untuk poin selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman Uda, Faizil. Kepada Faizil dipersilakan. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana cara mengendalikan atau kontrol kecepatan dari motor DC. Nah, yang pertama ada dengan cara menambahkan konstanta pengali atau KP, di mana KP itu digunakan untuk memperkuat sinyal dan diletakkan sebelum masuk ke plan atau subsistemnya. Konstanta pengali ini dapat kita terapkan pada diagram blok lingkar terbuka ataupun lingkar tertutup. Dapat kita lihat yang pertama di sini pada diagram blok lingkar terbuka. Nah, dari pengertian atau karakteristiknya tadi, kita meletakkan si konstanta pengali itu di sebelum si plan atau subsystem, di mana subsystem di sini adalah GS. Kemudian begitu juga pada diagram blok sistem kendali lingkar tertutup. Kita letakkan si KP di sebelum plan-nya. Sehingga untuk diagram blok sistem kendali lingkar terbuka, fungsi alihnya dapat kita buat baru, yaitu CS per RS sama dengan KP dikali dengan GS, karena si KP dan GS tersebut dia terhubung seri. Lalu, untuk pada diagram blok lingkar tertutup, fungsi alih
terbarunya, maka akan menjadi CS per RS sama dengan KP dikali GS per 1 ditambah KP dikali GS dikali HS. Nah, selanjutnya di sini terdapat cara mengendalikan atau kontrol motor DC yaitu dengan menggunakan eh, PID atau P-nya proporsional, I-nya integral, dan D-nya derivatif. Untuk PID sendiri digunakan untuk memperbaiki performansi sistem yang nantinya dihasilkan oleh si sistem tersebut. Untuk PID itu nanti akan kita variasikan atau akan kita coba di praktikum, di mana eh, yang pertama ada pengendali P saja atau pengendali proporsional. Pengendali proporsional ini digunakan untuk memperbesar penguatan, dan karena penguatannya diperbesar, maka respon transien akan semakin cepat dan menghasilkan output yang sebanding dengan input, di mana persamaannya didapat pada hubungan antara sinyal error dengan sinyal kontrol U, dan dalam domain waktu dapat kita tuliskan UT sama dengan KP dikali ET atau dikali dengan sinyal errornya. Persamaan dalam domain waktu tersebut dapat kita transformasikan ke domain Laplace sehingga menjadi US per ES sama dengan KP. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih pengaruh dari P jika suatu sistem telah diberi nilai P, lalu nilai KP tersebut diperkecil. Jika nilainya diperkecil dari pengertian proporsional tadi, yaitu memperbesar penguatan dan mempercepat respon transiennya, maka jika KP-nya diperkecil, respon transiennya akan semakin lambat dan rise time akan semakin lama. Nah, jika KP diperbesar, respon sistemnya akan semakin cepat dan rise time-nya akan semakin singkat. Jika KP terlalu diperbesar, maka respon sistemnya akan tidak stabil, di mana responnya akan terlalu cepat sehingga terjadilah overshoot yang tidak bisa dikendalikan. Maka dari itu, si sistem akan berosilasi yang nantinya akan terlihat jelas. Lalu untuk nilai KP dapat diatur sedemikian rupa untuk menghilangkan steady state error-nya, namun tidak dapat menghilangkan nilai steady state error tadi. Nah, untuk menghilangkan nilai steady state error, maka kita memerlukan tipe selanjutnya yaitu pengendali integral. Pengendali integral ini digunakan untuk menghilangkan steady state error, di mana nantinya akan menghasilkan output yang lebih besar atau lebih kecil ketika error inputnya sama dengan 0. Nah, untuk persamaan pengendali integral, nilai error E diumpankan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U-nya, di mana dalam domain waktu eh, dapat kita tuliskan dengan, karena tadi laju perubahan sinyal kontrol U, maka sinyal kontrol U kita turunkan terhadap DT, yaitu UT diturunkan terhadap DT, sama dengan KI dikali dengan sinyal errornya atau ET. Lalu persamaan tersebut dapat kita modifikasi agar persamaan menjadi UT sama dengan mengintegralkan kedua ruas. Kemudian persamaannya menjadi UT sama dengan KI integral 0 sampai T, ET, DT. Lalu dapat kita tulis dalam domain Laplace menjadi US per ES sama dengan KI per S. Nah, untuk pengaruh nilai KI, jika sistem diberi KI, maka respon sistemnya akan semakin lambat. Kemudian jika
diberi KI dengan sinyal ESS atau error steady state-nya itu nol, outputnya akan tetap dan bertahan pada nilai sebelumnya. Kemudian ketika sistem diberi KI dengan sinyal error steady state-nya tidak sama dengan nol, maka si outputnya akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang nilainya dipengaruhi oleh SS dan nilai KI yang kita inputkan tadi. Nah, jika KI yang diinputkan sangat besar, errornya akan semakin cepat hilang, tetapi osilasinya akan semakin terlihat jelas dan meningkat. Nah, dari pengendali integral tadi dan pengendali P itu terdapat osilasinya. Nah, bagaimana cara kita untuk menghilangkan si osilasi tersebut? Maka kita memerlukan sebuah pengendali, yaitu pengendali lainnya, yaitu pengendali derivatif, di mana pengendali derivatif ini digunakan untuk meredam overshoot, mempercepat sistem mencapai set point, dan menghasilkan output yang merupakan turunan dari diferensial dari inputnya. Persamaannya didapat dari sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan laju perubahan sinyal errornya. Di sini pada persamaan UT sama dengan laju perubahan dari sinyal error. Maka sinyal error kita turunkan terhadap DT, sehingga KI sama dengan DE T per DT. Dalam domain Laplace dapat ditulis US sama dengan US per ES sama dengan KD dikali dengan S. Nah, pengaruh KD, pengaruh sistem jika kita beri KD, maka tidak ada output jika tidak ada perubahan inputnya. Artinya, nanti kita akan jelaskan di hubungan antara ketiga sistem. Ketika sistem diberi KD, nilai error akan berubah terhadap waktu, outputnya tergantung nilai KD dan laju perubahan error. Ketika KD ditingkatkan, stabilitas akan meningkat dan overshoot akan berkurang. Tetapi pada penerapannya, komponen KD ini tidak dapat bekerja dengan sendirinya. Dia harus dihubungkan dengan P sehingga menjadi pengendali PD atau pengendali PI dan ditambahkan dengan D sehingga menjadi PID. Nah, selanjutnya ada variasi untuk tipe pengendali PID, yaitu pengendali PI, di mana pada pengendali PI ini persamaannya UT sama dengan KP dikali dengan ET. Ini merupakan persamaan dari pengendali proporsional tadi, lalu ini merupakan persamaan dari pengendali integral, di mana tadi pengendali integral adalah KI integral T0 integral 0 sampai T ET dt, dan nilai KI dari persamaan tadi sama dengan KP dikali dengan 1 per TI, sehingga KP per TI sama dengan integral T0 sampai T ET dt. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TI merupakan waktu integral. Dalam domain Laplace dapat kita tuliskan sebagai berikut. Nah, untuk pengendali PI, jika kita berikan kepada sistem, maka respon sistem akan menjadi lebih baik. Tidak mengembalikan error pada nilai 0, tetapi menjaga nilai konstan sepanjang T. Nah, pada pengendali PI ini, karena tidak ada komponen derivatif, maka overshoot-nya masih tinggi. Pada pengendali PI ini, ketentuannya yaitu nilai KI harus diinputkan lebih besar daripada nilai KP agar mencegah overshoot-nya yang terlalu berlebih dan agar nilai error steady state-nya dapat dihilangkan.
Lalu selanjutnya ada pengendali PD atau proporsional derivatif, di mana pengendali PD ini didapat dari KP untuk persamaannya ditambah dengan persamaan untuk derivatif. KPET, UT sama dengan KP dikali ET ditambah dengan KP dikali TD, eh, DET per DT. Maka dalam domain Laplace dapat dituliskan seperti berikut. Untuk pengaruh pengendali PD apabila kita inputkan kepada sistem, maka respons sistemnya akan menjadi sangat cepat. Bekerja saat nilai errornya berubah. Kemudian overshoot-nya dapat bernilai rendah karena terdapat komponen derivatif yang menekan overshoot. Pada sistem PD, nilai KP harus kita inputkan lebih besar daripada KD karena untuk mencegah dan untuk mempercepat si respon sistem meredam overshoot-nya. Lalu untuk pengendali selanjutnya ada pengendali PID. Pengendali PID disusun dari ketiga komponen atau ketiga tipe pengendali tersebut, di mana pada persamaannya dapat dilihat eh, persamaan komponen integral ditambahkan dengan persamaan komponen eh, proporsional, kemudian ditambahkan dengan persamaan dari komponen derivatifnya. Lalu dalam domain Laplace dapat kita tuliskan seperti ini. Nah, pada pengendali PID inilah pengaruh dari sistem telah kita inputkan, eh, respon transiennya menjadi lebih baik. SS-nya dapat kita hilangkan dan overshoot-nya dapat bernilai rendah. Lalu berikut ketika pengendali proporsional, kita akan mempengaruhi si parameter-parameter dari respon transien. Ketika pengendali proporsional eh, kita inputkan, maka rise time akan turun, overshoot-nya meningkat, kemudian settling time-nya memberikan perubahan kecil. Lalu untuk steady state error-nya akan berkurang. Kemudian ketika komponen integral kita tambahkan pada sistem, dapat menurunkan si rise time, kemudian meningkatkan overshoot, lalu meningkatkan settling time, kemudian dapat menghilangkan errornya. Lalu untuk derivatif akan memberi perubahan kecil pada rise time, menurunkan overshoot, menurunkan settling time, untuk steady state errornya akan memberikan perubahan kecil. Nah, berikut merupakan parameter-parameter tanggapan peralihan yang kita pakai pada modul 2. Di mana untuk yang pertama ada time constant, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai 63,2% dari nilai akhir. Kemudian rise time, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai 0 sampai 100%, 10 sampai 90%, 5% sampai 95% dari nilai akhir. Lalu selanjutnya ada settling time atau TS, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk sistem mencapai 5% atau 2% atau 0,5% di sekitar nilai akhir. Selanjutnya ada delay time, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Selanjutnya ada overshoot atau maksimum overshoot, di mana nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Untuk persamaan matematisnya dapat ditulis dengan persen dari maksimum overshoot, C, TP dikurang dengan C tak hingga per C tak hingga dikali dengan 100%. Nah, untuk parameter selanjutnya ada time peak atau waktu puncak,
Waktu puncak yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Dari keenam parameter ini dapat kita lihat visualisasinya pada grafik respon sistem ORD2 berikut. Di sini ada parameter pertama yaitu time delay atau TD, yaitu waktu pertama yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai 50% dari nilai akhir. Karena nilai akhirnya adalah 1, maka 50% dari 1 adalah 0,5. Sehingga waktu yang dibutuhkan dari respon untuk mencapai 0,5 adalah di sini. Maka waktu TD adalah sepanjang garis ini. Kemudian selanjutnya parameter TR atau time rest atau disebut juga dengan waktu naik. Waktu naik yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem atau respon eh, untuk mencapai 0 sampai 90%, 0 sampai 100%, 10 sampai 90%, 5 sampai 95% dari nilai akhir. Di sini karena TR-nya dimulai dari 0 dan berakhir di 1 atau nilai akhirnya, maka nilai TR yang dipakai adalah 0 sampai 100%. Jika dia 0, 10 sampai 90%, maka dapat kita kira-kirakan nilai 10% dari sistemnya di sini, kemudian 90% dari sistemnya di sini, maka untuk nilai TR-nya adalah sepanjang garis berikut. Selanjutnya parameter TP atau time peak atau waktu puncak, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem atau respon untuk mencapai nilai puncak tertinggi dari overshoot pertama, di mana di sini untuk overshoot pertama puncaknya ada di titik berikut. Maka untuk waktunya adalah sepanjang garis TP ini. Selanjutnya untuk nilai parameter TS atau time settling, atau disebut juga dengan waktu tuna, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai nilai atau untuk berosilasi di sekitar 2% dari nilai akhir. Bisa juga 5% dan bisa juga 0,5%. Kalau dia di sekitar nilai akhir berarti di sini. Di sini merupakan respon pertama kali untuk masuk di 2% di sekitar nilai akhir. Selanjutnya ada nilai maksimum overshoot yang biasa dituliskan dalam persen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode penalaan atau tuning dari PID. Sebenarnya untuk melakukan tuning PID itu ada banyak cara, namun kita akan bahas 3 dari banyak cara tersebut. Yang pertama ada metode trial dan error yang paling umum dipakai, yaitu digunakan dengan cara menguji secara berulang dari nilai-nilai parameter PID yang kita inputkan dengan menambahkan atau mengurangkan dari nilai awalnya. Nah, jika nilai optimal telah ditemukan, maka pengujian akan kita hentikan. Lalu selanjutnya ada metode Ziegler-Nichols, di mana pada metode Ziegler-Nichols, asumsi untuk model atau plan-nya tidak atau belum diketahui. Selanjutnya ada metode Cohen-Kuhn, seperti Ziegler-Nichols, yang di mana nilai plan atau modelnya itu tidak diketahui, tetapi pada metode Cohen-Kuhn ini biasanya waktu naiknya atau rise time atau TR-nya itu biasanya lebih cepat. Nah, untuk metode Cohen-Kuhn itu hanya bisa kita gunakan pada sistem kendali lingkar terbuka, sementara pada Ziegler-Nichols itu bisa kita gunakan pada sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup.
Dan nanti pada percobaan di praktikum kita akan menggunakan metode Ziegler-Nichols ini. Eh, Sekian penjelasan untuk modul 2 dari kami, Asisten Laboratorium Kontrol Digital. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.